Bagaimana jika selama ini yang kau cari di langit ternyata dia menyala di dalam dirimu? Bagaimana jika cahaya Tuhan tak pernah jauh, hanya saja hatimu terlalu ramai untuk menyadarinya? Ini bukan soal ilmu, bukan tentang ibadah yang tampak, tapi tentang sebuah keheningan, tempat di mana nurnya menunggu. Bersiaplah, karena dalam sunyi yang paling dalam, engkau akan bertemu sesuatu yang membuat seluruh akumu luluh, dan yang tersisa hanyalah Dia. Cahaya itu tak jauh, ia di dalam dirimu. Bayangkan malam yang paling sunyi, tak ada suara, tak ada gerak. Dan dalam kesunyian itu, kau duduk sendiri, lalu kau bertanya, di manakah Allah? Pertanyaan itu bukan dari mulut, tapi dari relung terdalam jiwa yang haus. Kau bukan sedang mencari Tuhan di langit yang tinggi atau di arah kiblat yang ditunjuk orang-orang. Tapi ada rasa dalam dadamu yang seolah memanggil, bukan keluar, tapi ke dalam. Disitulah awal dari perjalanan ini. Ketika hati mulai sadar bahwa cahaya yang selama ini dicari bukan datang dari luar, melainkan sudah lama menunggu dari dalam. Tak banyak yang menyadari bahwa nur ilahi tak berada di tempat, tak menempel di arah, dan tak tersembunyi oleh jarak. Cahaya itu bukan seperti matahari yang bisa dilihat mata, atau lampu yang bisa diukur terangnya. Nur ini hadir dalam keheningan batin, saat kau diam dari keramaian dunia dan suara egomu sendiri. Ia bukan sesuatu yang kau temukan setelah berlari jauh, melainkan sesuatu yang akan muncul saat kau berhenti berlari dan mulai tenggelam dalam dirimu sendiri. Cahaya Tuhan tak pernah padam. Ia tidak naik atau turun, tidak terang atau redup. Yang berubah hanyalah tirai dalam dirimu. Saat tirai itu tebal, tertutup oleh hawa nafsu, ambisi dan pikiran yang gaduh, cahaya itu tampak jauh. Namun saat tirai itu mulai terbuka, satu lapis demi satu lapis, maka nur itu mulai menyapa. Bukan dengan suara, bukan dengan bentuk, tapi dengan rasa yang tak dapat dijelaskan. Ada damai yang tiba-tiba hadir. Ada haru yang muncul tanpa sebab. Dan kau tahu, tanpa bisa dijelaskan, bahwa kau sedang disentuh oleh sesuatu yang suci. Mengapa tak semua orang merasakannya? Karena cahaya ini bukan hadiah bagi yang kuat, bukan pula milik para ulama atau para ahli ibadah saja. Nur ini hadir untuk hati yang bersih, yang jujur, yang rela kehilangan segalanya demi satu pertemuan dengannya. Maka ketika seorang fakir menangis dalam kesunyian karena Allah, ia bisa lebih bercahaya dari 1000 orang yang bersujud dengan kepala, tapi tidak dengan hatinya. Nur ilahi tak terikat oleh status, usia, atau gelar. Ia hanya terikat pada kesiapan batin untuk menerima. Banyak orang sibuk mencari Tuhan di tempat yang tinggi, berharap suaranya datang dari langit yang ketujuh. Padahal seluruh semesta di langit pun hanya cermin kecil dari kebesaran yang juga tinggal dalam dirimu. Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat dari urat leher. Tapi siapa yang pernah benar-benar merasakan dekatnya itu? Hanya mereka yang berani memandang ke dalam, menembus gelapnya diri, dan menemukan bahwa cahaya itu sudah lama menyala. Hanya tertutup debu yang dicipta oleh pikiran sendiri. Saat kau mulai mengenal diam dan bukan sekadar membisu, maka kau akan mulai melihat. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Saat itu kau menyadari bahwa seluruh hidup ini adalah tanda, seluruh gerak adalah pesan, dan setiap rasa adalah jalan. Cahaya itu tak butuh izin untuk menyinari. Tapi yang perlu izin adalah hatimu. Izin untuk terbuka, untuk pasrah, untuk menerima bahwa yang selama ini kau cari tak pernah pergi darimu. Maka tanyakan pada dirimu, bukan di mana Allah, tapi tanyakan, apa yang masih menghalangiku dari melihatnya? Sebab cahaya itu ada dan selalu ada. Bukan di langit yang jauh, bukan di tempat ibadah yang megah, tapi dalam dirimu sejak kau dicipta, sejak nafas pertama. Kau hanya perlu menghadap ke dalam, karena dari situlah nur itu akan memancar, menerangi seluruh semesta kecil dalam dadamu yang selama ini terlupakan. Tirai-tirai yang menutupi cahaya. Ada satu rahasia yang jarang dikisahkan secara terbuka, bahwa cahaya Tuhan bukanlah sesuatu yang datang, melainkan sesuatu yang disingkap. Seperti matahari yang selalu ada di balik awan, nur ilahi tidak pernah absen dari diri manusia.
Ia hadir sejak roh ditiupkan ke dalam jasad. Namun yang membuatnya seolah tak terlihat adalah tirai-tirai yang menggantung dalam diri kita. Tirai itu bukan benda. Ia bukan kabut atau debu yang bisa dibersihkan dengan tangan. Ia adalah tabir-tabir batin yang kadang tak disadari, tapi sangat nyata menutupi pancaran nur tersebut. Tirai pertama adalah kesombongan diri. Selama seseorang merasa memiliki kekuatan, merasa tahu, merasa mampu, maka cahayanya tak akan bisa menembus. Sifat ini halus. Ia bisa menyamar dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal, dalam bentuk ilmu. Bahkan saat seseorang berkata, "Aku tahu bahwa aku hamba," bisa jadi itu pun mengandung rasa aku yang samar. Cahaya Tuhan tidak bisa menembus tempat yang sudah dipenuhi dengan cahaya palsu dari keakuan. Ia hanya masuk ke ruang yang benar-benar kosong dari segala sesuatu selain Allah. Tirai kedua adalah keterikatan pada dunia. Bukan berarti harus meninggalkan dunia. Bukan itu maksudnya. Dunia adalah ladang, adalah titipan, adalah tempat belajar. Namun ketika hati terlalu melekat pada harta, pada kehormatan, pada pujian manusia, maka ia seperti kaca yang dilapisi lumpur. Cahaya dari dalam tak bisa memancar keluar. Sebaliknya, yang nampak hanyalah kilatan dunia itu sendiri. Orang seperti ini bisa jadi berbicara tentang Tuhan, tapi yang dipancarkannya hanyalah pantulan hawa dunia yang masih melekat di hatinya. Tirai ketiga adalah pikiran yang terlalu gaduh. Saat batin penuh dengan logika yang berisik, penuh tanya, penuh dugaan, penuh analisis tanpa akhir, maka cahaya itu terkubur di bawah reruntuhan kata-kata. Padahal cahaya ilahi bukan untuk disimpulkan, tapi untuk dirasakan. Ia tak menjawab dengan logika, tapi membisikkan makna lewat keheningan. Maka hanya yang berani menundukkan pikirannya, yang rela mengendapkan seluruh keraguan dan ego intelektualnya, yang akan mulai merasakan kehadirannya. Tirai keempat adalah luka yang belum sembuh. Banyak orang tak bisa melihat cahaya dalam dirinya karena mereka masih tenggelam dalam masa lalu. Dendam, kecewa, luka batin, penolakan, semua itu seperti kabut pekat yang menyelimuti jiwa. Mereka mungkin berkata, "Aku ingin dekat dengan Allah," namun hatinya masih terikat pada peristiwa-peristiwa lama yang menyakitkan. Padahal nur ilahi hadir hanya dalam ruang hati yang telah pasrah, yang telah ikhlas, yang telah rela melepaskan semua cerita lama, dan hanya ingin bertemu sang pemilik cahaya. Tirai kelima adalah penilaian terhadap diri sendiri. Merasa terlalu kotor, terlalu berdosa, terlalu jauh. Padahal siapa yang bisa menghalangi cahaya Allah? Siapa yang bisa berkata bahwa dosanya lebih besar dari rahmatnya? Bahkan seorang pencuri pun bisa disinari oleh nurnya jika hatinya runtuh dalam keinsafan yang tulus. Jangan kau sangka bahwa cahaya hanya milik orang suci. Kadang justru mereka yang remuk, yang tersungkur karena gagal dan jatuh berkali-kali, adalah ladang terbaik bagi pancaran cahaya itu. Karena mereka tahu rasanya buta, dan karena itulah mereka lebih siap menerima terang. Dan tirai terakhir adalah keyakinan yang keliru, bahwa nur itu harus datang dari luar. Keyakinan ini menyesatkan banyak hati. Mereka sibuk mencari guru, kitab, teknik, bahkan karomah, sementara lupa bahwa sumber dari semua itu justru telah tertanam dalam dirinya sendiri. Bukan berarti menolak guru atau bimbingan, tapi kesadaran utama harus dimulai dari dalam. Bahwa Allah tidak menanamkan ruh dalam dirimu untuk kemudian menjauhkan cahayanya. Tidak, ia dekat, teramat dekat. Tapi seringkali kitalah yang berjalan terlalu jauh dari dalam diri sendiri. Maka untuk melihat nur ilahi dalam dirimu bukan tentang mencari sesuatu yang baru, tapi tentang menyingkap yang lama. Melepaskan tirai-tirai yang selama ini menutupi. Dan untuk menyingkap tirai itu, tak ada jalan lain selain kejujuran hati. Kau tak butuh gelar, tak butuh gelimang amal. Yang kau butuh hanyalah satu titik keikhlasan yang murni, satu detik keheningan yang penuh pasrah. Dan di detik itulah, dalam sekejap yang tak bisa diulang, nur itu bisa hadir, menyentuh hatimu tanpa suara, namun mengubah seluruh hidupmu. Rasa mata hati yang melihat cahaya. Pernahkah kau merasa tenang tanpa sebab atau tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Bukan karena musik, bukan karena kata-kata, bukan pula karena momen yang mengharukan,
tapi ada rasa yang halus, lembut, yang menyelinap ke dalam dadamu seperti embun yang menetes ke tanah kering. Saat itulah, tanpa kau sadari, Nur Ilahi sedang menyapa. Ia tidak datang dengan suara, ia tidak menampakkan diri dalam rupa, ia hadir dalam bentuk rasa yang tak tertangkap oleh mata biasa. Sebab mata yang bisa melihat cahaya itu adalah rasa yang terjaga. Rasa bukan sekadar perasaan, ia bukan emosi yang naik turun, bukan gejolak hati yang muncul karena dunia. Rasa yang dimaksud di sini adalah mata batin, yang melihat tanpa bentuk, yang mengenal tanpa harus tahu, yang merasakan tanpa butuh bukti. Inilah alat pertama untuk menyaksikan Nur Ilahi dalam dirimu. Kau tak akan mengenali cahayanya melalui akal semata. Kau tak akan merasakan hadirnya melalui logika, tapi melalui rasa yang dalam, rasa yang hening, rasa yang hidup karena hatimu mulai bersih dari tirai-tirai. Namun untuk bisa menggunakan rasa itu, kau harus berani hening. Kau harus berani diam. Tidak hanya diam dari kata, tapi diam dari pikiran, diam dari penilaian, diam dari keinginan. Saat kau berhasil membawa dirimu ke dalam sunyi yang paling jujur, maka rasa akan mulai bicara. Ia tidak akan memaksa, ia tidak akan berteriak, tapi ia akan membisik, perlahan, mengisi ruang-ruang kosong dalam jiwamu yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dan di saat itulah, rasa akan mulai menangkap sinyal dari nur yang bersemayam dalam dirimu. Rasa itu seperti daun yang lembut, ia hanya bisa menangkap embun jika tak terus-menerus diguncang oleh angin. Begitu pula dengan hati. Jika ia terus diguncang oleh kecemasan, ambisi, kemarahan, dan suara-suara batin yang gaduh, maka rasa itu akan mati rasa. Cahaya bisa saja memancar, tapi hati tidak akan tahu. Maka banyak orang bertanya, mengapa aku tak merasakan kehadiran Allah? Jawabannya bukan karena Allah jauh, tapi karena rasa dalam dirinya tertutup. Ia masih terlalu penuh dengan dirinya sendiri, terlalu sibuk menjadi sesuatu di dunia ini hingga lupa menjadi hamba yang kosong dan siap menerima cahaya. Cahaya Tuhan memancar dalam bentuk yang paling halus. Ia tidak mengguncang seperti petir, tapi menyentuh seperti udara sejuk di malam hari. Ia tak memberi tanda besar, tapi hadir dalam kelembutan yang mengubah dari dalam. Dan hanya rasa yang lembut, tenang, dan sadar yang bisa merasakannya. Maka dalam ilmu para arif, mereka tidak menyuruhmu untuk menjadi tahu. Mereka menyuruhmu untuk menjadi rasa, karena tahu bisa salah. Tapi rasa yang jernih tak akan tertipu. Ia langsung mengenali kehadiran ilahi meski dalam bentuk yang paling samar. Jangan tunggu mukjizat untuk melihat cahaya. Jangan tunggu pengalaman spiritual besar atau mimpi-mimpi yang luar biasa. Mulailah dengan rasa. Rasakan saat kau bernafas. Rasakan ketika hatimu tiba-tiba tenang saat mengingat Allah. Rasakan kehadiran yang tak terlihat ketika kau pasrah dalam sujud yang sunyi. Itu semua bukan ilusi. Itu adalah pancaran nur ilahi yang sedang menembus tirai-tirai yang mulai menipis dalam dirimu. Ia hadir tanpa suara, tapi mampu membuat seluruh jiwamu menangis tanpa sebab. Dan ingat, rasa bukan hasil dari usaha keras, tapi dari kejujuran yang dalam. Semakin jujur kau hidup, semakin jujur kau berhubungan dengan Allah, maka rasa itu akan semakin peka. Dan ketika rasa mulai hidup, maka cahaya itu akan menyala. Ia tidak hanya menyinari dirimu, tapi memancar ke sekelilingmu. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi mereka akan merasa damai di dekatmu. Sebab cahaya itu menular, bukan melalui kata, tapi melalui kehadiran yang murni dari hati yang telah disentuh nurnya. Wadah cahaya itu bernama kehampaan. Cahaya tidak bisa menetap di ruang yang sudah penuh, seperti air yang tak bisa masuk ke dalam bejana yang telah terisi. Begitu pula nur ilahi tak akan menetap dalam hati yang masih dipenuhi oleh diri. Hati yang terlalu sibuk mempertahankan jati diri, terlalu sibuk membuktikan kebaikan, terlalu sibuk menampilkan kesalehan, sebenarnya sedang menutup pintu bagi cahaya yang ingin masuk. Karena itulah, para pecinta Tuhan tidak mengejar kepenuhan, tapi justru mencari kehampaan. Karena di dalam kosong itulah cahaya ilahi menetap. Kehampaan yang dimaksud bukan kekosongan hidup, bukan putus asa, bukan nihilisme,
tapi sebuah keadaan batin di mana seseorang rela mengosongkan dirinya dari segala bentuk keakuan, keinginan, dan pengakuan. Ia tidak merasa sebagai orang alim, tidak merasa sebagai ahli ibadah, tidak merasa istimewa dalam jalan spiritualnya. Ia kosong, ia hilang, ia hanyalah wadah hening yang pasrah untuk diisi olehnya. Dan dalam kehampaan seperti itulah, cahaya Allah menemukan ruang untuk menetes, lalu memenuhi hati hingga menyala tanpa suara. Mengosongkan diri bukan perkara mudah, karena setiap detik diri selalu ingin diakui, ingin terlihat, ingin merasa tahu, merasa benar, merasa telah sampai. Tapi semua rasa itu adalah dinding tebal yang menghalangi pancaran nur, karena cahaya Tuhan tidak pernah berdiam dalam hati yang masih sibuk mengatakan aku. Ia hanya hadir ketika tidak ada lagi aku yang bicara. Tidak ada lagi aku yang berdoa, tidak ada lagi aku yang merasa suci. Yang tersisa hanyalah kehampaan mutlak yang hening dan terbuka, seperti langit malam yang siap menerima bintang-bintang. Itulah sebabnya para wali dan kekasih Allah sering menyembunyikan diri mereka. Mereka tampak sederhana, tidak menonjol, tidak berbicara tentang makam atau karomah. Karena mereka tahu, setiap keinginan untuk dikenal adalah jerat bagi hati. Setiap rasa bahwa aku telah sampai adalah awal dari kehancuran rasa itu sendiri. Mereka memilih menjadi tidak terlihat agar cahaya yang terlihat bukan berasal dari diri mereka, tapi dari Tuhan semata. Dan justru dari ketidakterlihatannya itu, mereka memancar lebih terang daripada pelita manapun. Ada saatnya kau harus diam, diam total, diam dari keinginan untuk didengar, diam dari perdebatan, diam dari rasa ingin menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Karena ketika kau sibuk menyalakan cahaya di luar, bisa jadi kau lupa bahwa lampu di dalam hatimu telah padam. Maka para arif lebih suka menepi. Mereka lebih suka menangis dalam sunyi daripada berbicara dalam ramai. Karena mereka tahu, nur ilahi hanya menetes pada hati yang benar-benar sepi. Sepi dari dunia, sepi dari pujian, sepi dari peran, sepi bahkan dari gagasan tentang diri sendiri. Dan kehampaan ini bukan hanya kondisi batin, tetapi cara hidup. Ia terwujud dalam kesederhanaan, dalam kerelaan untuk dilupakan, dalam ketulusan untuk mengabdi tanpa disorot. Hamba yang telah hampa dari keinginan dirinya sendiri, menjadi cermin bagi cahaya Tuhan. Seperti kaca bening yang tak menampilkan dirinya, tapi justru memantulkan cahaya mentari dengan sempurna. Ia menjadi penyalur, bukan pusat. Ia menjadi tempat singgah, bukan pemilik. Dan karena itu, cahaya itu mengalir melalui dirinya kepada siapapun yang mendekat dengan kejujuran hati. Maka jika engkau ingin melihat nur ilahi dalam dirimu, jangan sibuk menghias hati, jangan sibuk memperindah tampilan spiritualmu, tapi bersihkanlah, buang semuanya, lepaskan semuanya, lupakan nama, amal, pengakuan, bahkan lupakan perjalananmu sendiri. Jadilah kosong, jadilah seperti malam sunyi yang menunggu subuh tanpa keluhan. Dan saat kau benar-benar siap menjadi tidak ada, maka akan ada yang datang memenuhi, bukan suara, bukan rupa, tapi cahaya. Cahaya yang tidak akan pernah padam, selama hatimu tetap menjadi wadah yang hening dan siap menampungnya. Bukan dicari, tapi diterima. Nur itu datang saat kau siap. Manusia seringkali terjebak dalam pencarian. Ia mengejar sesuatu yang dianggap belum ada. Ia berkeliling dunia, berpindah dari satu guru ke guru lain, dari satu kitab ke kitab lain, dari satu zikir ke zikir yang lebih dahsyat. Semua itu dilakukan dengan harapan bahwa suatu saat nur ilahi akan datang, seolah-olah ia adalah benda langit yang akan jatuh jika dirayu cukup kuat. Padahal kenyataannya, cahaya itu bukan sesuatu yang perlu dikejar. Ia tidak tunduk pada upaya, ia tidak patuh pada strategi. Nur ilahi bukan hasil pencarian, ia adalah anugerah. Dan ia turun bukan karena engkau mencarinya, tapi karena engkau siap menerimanya. Kesalahan banyak orang adalah mereka memaksakan cahaya itu harus datang sesuai waktu dan kehendak mereka. Mereka berkata, aku sudah zikir bertahun-tahun, kenapa cahaya itu belum turun juga? Mereka kecewa karena merasa usaha mereka belum berbuah. Tapi siapa yang berkata bahwa cahaya itu adalah hasil jerih payahmu? Cahaya Tuhan bukan upah, ia bukan transaksi,
Ia adalah pancaran kasih, dan kasih itu hanya turun kepada hati yang pasrah, bukan hati yang menuntut. Hati yang mengiba, bukan hati yang mengklaim. Nur itu seperti hujan yang turun tanpa bisa dipaksakan. Kau bisa menyiapkan ladangnya, bisa membersihkan tanahnya, bisa menanam benihnya. Tapi hujan tetap datang atas kehendak langit. Maka tugasmu bukan memaksa datangnya nur, tapi menyiapkan wadahnya. Membersihkan hatimu dari iri, dari angkuh, dari ingin diketahui, dari ingin merasa lebih dekat dari yang lain. Dan ketika hatimu sudah menjadi ladang yang sunyi dan lembut, maka cahaya itu akan turun dengan sendirinya. Dan ketika ia turun, kau tidak akan merasa bangga, tapi justru hancur oleh kelembutannya. Banyak orang tak sadar bahwa nur ilahi datang bukan melalui kehebatan spiritual, tapi justru lewat kelemahan manusiawi. Ia menyelinap di antara air mata tobat, hadir dalam ketidakberdayaan yang total, muncul dalam keterpurukan batin yang ditinggal semua makhluk. Saat semua sandaran runtuh, saat tak ada lagi tempat menggantungkan harapan, disitulah cahayanya biasanya menyala. Karena hanya ketika dirimu remuk, maka ruang itu cukup lapang untuk cahayanya tinggal. Maka jangan kau kira cahaya hanya akan datang saat kau sempurna. Ia justru datang saat kau tidak lagi punya apa-apa selain dia. Ada kisah tentang seorang sufi tua yang berkata, "Aku tak pernah tahu kapan Allah akan memelukku. Tapi aku tahu satu hal, jika aku bersih, ia pasti datang." Maka hidupnya ia habiskan bukan untuk mengejar rasa, mengejar pengalaman, atau mengejar penglihatan batin. Tapi ia bersihkan hatinya setiap hari. Ia diam, ia menata niat, ia menghapus harapan selain Allah. Dan benar, suatu malam, dalam kesunyian yang tak disiapkan, nur itu turun. Bukan dalam bentuk cahaya yang membutakan, tapi dalam bentuk rasa yang membuatnya menangis berjam-jam tanpa tahu kenapa. Ia hanya tahu Tuhan telah masuk ke dalamnya. Kau tidak bisa mengatur waktu kedatangan cahaya itu. Ia datang seperti embun, diam-diam, tanpa pengumuman. Dan karena itu, ia sering terlewat oleh mereka yang hatinya masih penuh ekspektasi. Tapi bagi mereka yang hidup dalam pasrah dan kesiapan, meski cahaya itu datang setetes, ia akan meresap hingga ke sumsum, karena mereka tidak ingin menguasai cahaya, tapi hanya ingin ditinggali olehnya. Mereka tidak ingin bercerita tentang nur, tapi hanya ingin larut dan lenyap di dalamnya. Itulah puncak keikhlasan, ketika engkau tak lagi ingin mengenali cahayanya, tapi rela hanyut tak bernama dalam pelukannya. Maka di titik ini, jangan bertanya lagi, kapan nur itu akan datang? Tapi tanyalah dirimu, sudahkah aku siap menerimanya? Sebab cahaya ilahi selalu memancar, ia tidak berhenti menyinari. Yang perlu dibuka hanyalah ruang di dalam dada, ruang yang sunyi dari ambisi, dari rasa memiliki, dari tuntutan-tuntutan batin. Saat kau bisa berkata dalam hatimu, aku tak butuh apapun selain engkau, maka saat itulah nur itu mulai turun, perlahan, lembut, tapi tak akan pernah pergi lagi. Ketika nur itu menyala, tanda yang tak bisa diceritakan. Banyak orang bertanya, bagaimana aku tahu bahwa cahaya itu telah hadir? Mereka menunggu tanda-tanda lahir. Mereka menanti mimpi luar biasa, pengalaman spiritual yang mengguncang, suara dari langit, atau penglihatan yang tak biasa. Padahal nur ilahi bukan pertunjukan. Ia bukan cahaya untuk dipamerkan, bukan rasa untuk dijelaskan. Nur itu hadir seperti udara pagi yang tenang. Ia datang tak disadari, tapi perlahan mengubah seluruh atmosfer dalam jiwa. Ia tak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa, tapi mereka yang mengalaminya akan tahu, tanpa bisa menjelaskan bagaimana mereka tahu. Ketika cahaya itu benar-benar menyentuh, bukan kegembiraan yang pertama kali muncul. Justru sebaliknya, yang datang adalah keheningan yang dalam, lalu sebuah kehancuran yang indah. Dirimu runtuh, keakuanmu remuk. Kau merasa sangat kecil, sangat tak berarti, sangat fana. Tapi di balik semua itu, ada kelegaan yang tak pernah kau rasakan sebelumnya. Seolah seluruh hidupmu selama ini adalah mimpi, dan sekarang kau benar-benar bangun. Saat itu, dunia tetap sama, tapi cara pandangmu tidak lagi sama. Kau tak lagi melihat dengan mata, tapi dengan rasa yang telah dibasuh cahaya. Bukan berarti setelah nur itu hadir, kau akan selalu berada dalam ekstase. Tidak, bahkan kadang kau akan merasa kehilangan rasa.
Tapi anehnya, walau rasanya menghilang, cahaya itu tetap tinggal. Ia tak pergi, ia hanya meresap lebih dalam, seperti bara yang tak lagi terlihat api, tapi menghangatkan dari dalam tanah. Kehadiran cahaya ilahi tidak selalu gemerlap. Kadang ia sangat biasa, tapi justru dalam kebiasaan itu, ada kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh akal atau kata. Ia hidup dalam cara engkau memandang, dalam cara engkau merespons, dalam cara engkau mencintai dengan diam. Tanda paling dalam dari cahaya itu bukan pada apa yang kau lihat, tapi pada apa yang berubah dalam dirimu. Kau tidak lagi bereaksi dengan cepat. Kau mulai diam sebelum bicara. Kau mulai merasa lembut di saat orang lain marah. Kau mulai merasa ringan melepaskan, bahkan pada hal yang dulu kau anggap penting. Kau mulai mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa ingin dikenang, berjalan tanpa ingin dilihat. Semua itu bukan karena engkau hebat, tapi karena ada yang telah menyalakan lilin dalam jiwamu. Dan cahaya itu menuntun gerakmu diam-diam dari dalam. Kadang nur itu membuatmu menangis di waktu yang tak kau duga, bukan karena sedih, tapi karena terlalu dalam menyadari bahwa Tuhan selama ini begitu dekat. Bahwa selama ini engkau yang menjauh, engkau yang menutup, engkau yang sibuk mencarinya di luar, padahal ia berbisik setiap malam di dalam dirimu. Air mata itu bukan karena duka, tapi karena pertemuan yang selama ini kau rindukan ternyata telah lama terjadi, tanpa kau sadari. Dan begitu kau sadar, kau tak ingin lagi bicara banyak, karena tak ada kata yang sanggup menggambarkan perjumpaan yang begitu halus dan suci. Seseorang yang telah disentuh oleh cahaya ilahi, bukan menjadi orang yang gemerlap, ia justru menjadi semakin biasa, tapi di dalam dirinya ada kedalaman yang tak bisa dijamah dunia. Ia bisa duduk di pasar, tapi hatinya bersujud di langit kesadaran. Ia bisa tersenyum kepada manusia, tapi di dalam diamnya ia sedang bercakap dengan Tuhan. Ia tidak mengejar pengakuan, karena ia tahu bahwa cahaya itu bukan miliknya. Ia hanya penjaga lentera, bukan pemilik api. Dan tugasnya adalah menjaga agar lentera itu tetap menyala, dengan kerendahan hati dan kehampaan yang terus diperbarui. Jadi jika kau mulai merasakan kelembutan batin, keheningan yang hadir tanpa sebab, kesadaran yang membuatmu tak ingin bicara kecuali dalam keperluan, itulah tanda. Jika engkau mulai lebih mencintai diam daripada debat, lebih menikmati sepi daripada sorotan, lebih damai saat tidak memiliki apa-apa, itulah tanda. Jangan cari tanda yang hebat, sebab tanda terbesar dari cahaya bukan ledakan, tapi keheningan. Keheningan yang membuatmu merasa pulang. Dan kau tahu, tanpa bisa menjelaskannya, bahwa cahaya itu kini tinggal di dalam dirimu. Saat dunia tak lagi menarik, tanda cahaya mulai bekerja. Ada saat dalam hidup ketika segala hal yang dulu menarik, tiba-tiba terasa hambar. Keindahan dunia yang dulu menyilaukan, kini tak lagi menggoda. Percakapan yang dulu terasa penting, kini menjadi kosong. Kemenangan, pengakuan, perhatian, semua kehilangan maknanya. Kau masih hidup di dunia, masih bekerja, masih tersenyum pada orang-orang. Tapi di balik itu, hatimu seperti sedang menjauh, perlahan dari semua keramaian itu. Kau tidak sedang depresi, kau tidak kehilangan semangat hidup. Kau justru sedang disadarkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada semua yang bisa disentuh mata. Inilah salah satu tanda halus bahwa nur ilahi mulai bekerja dalam dirimu. Ia tidak datang dengan guncangan. Ia datang dengan cara yang lembut dan pelan, mengendap-endap seperti fajar yang menyusup sebelum pagi. Kau tidak lagi mengejar kehidupan seperti dahulu. Bukan karena malas, tapi karena tahu bahwa semua ini hanya sementara. Hatimu mulai merindukan sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa dimiliki, tak bisa dijelaskan. Kau mulai menatap langit tanpa alasan, mulai merasa sepi di tengah keramaian, dan anehnya kau menikmati kesendirian itu. Kau mulai mendengar keheningan, dan di dalam keheningan itu ada suara halus yang tak berasal dari dunia. Nur ilahi bekerja seperti api yang membakar perlahan. Ia tidak membakar jasadmu, tapi membakar egomu. Satu demi satu keinginanmu luruh. Bukan karena dipaksa, tapi karena tidak lagi penting. Kau tidak lagi ingin menang, tidak lagi ingin menguasai, tidak lagi ingin didengar. Bahkan dalam doamu, kau tidak lagi sibuk meminta, tapi hanya diam.
karena sadar bahwa Dia telah tahu sebelum engkau ucapkan. Dan dalam diam itulah hatimu bergetar. Bukan karena emosi, tapi karena mulai mengenal rasa yang bukan berasal dari dirimu. Itu rasa yang turun dari langit kesadaran, tapi menyala dari dalam dirimu sendiri. Ada malam-malam saat kau terjaga tanpa sebab. Kau membuka mata, tapi bukan karena gelisah. Ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Kau duduk diam, bahkan mungkin tanpa lafaz, tapi hatimu tahu bahwa saat itu kau sedang dalam pelukannya. Tidak ada cahaya yang terlihat, tidak ada suara yang terdengar, tapi kehadirannya begitu nyata. Bukan karena mata yang melihat, tapi karena nur yang mulai mengalir dalam jiwa. Dan saat itu kau tahu bahwa yang kau cari di luar selama ini, sesungguhnya telah lama ada di dalam, menunggu waktu untuk menyala. Perlahan, dunia tetap kau jalani, tapi tak lagi menggenggam hatimu. Ucapan orang lain tak lagi membakar. Pujian dan hinaan menjadi sama. Kau mulai hidup seperti air yang mengalir. Tidak menolak, tidak mengejar. Kau tidak lagi ingin menjadi sesuatu. Kau hanya ingin menjadi miliknya. Dan anehnya, justru di titik itu, hatimu terasa lebih lapang. Tidak ada yang hilang, justru semua terasa cukup. Karena yang mengisi hatimu bukan lagi ambisi, tapi cahaya. Dan cahaya tidak butuh penjelasan. Ia cukup menjadi. Orang lain mungkin tak akan tahu apa yang terjadi padamu. Mereka hanya melihat perubahanmu yang tenang. Tapi bagi mereka yang peka, mereka akan tahu bahwa dalam dirimu telah menyala sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Nur ilahi bukan kilau yang menyilaukan, tapi keheningan yang mengubah. Ia tidak membuatmu ingin menonjol, tapi justru ingin tersembunyi. Karena yang kau rindukan bukan panggung, tapi pelukan. Bukan gemerlap luar, tapi nyala sunyi dalam dada. Maka bila suatu saat kau merasa dunia mulai kehilangan daya tariknya, jangan buru-buru merasa aneh. Jangan merasa kau sedang gagal. Bisa jadi itulah panggilan halus darinya. Kau sedang dipanggil pulang. Kau sedang diajak menepi untuk bertemu sesuatu yang selama ini memanggilmu dalam diam. Dan jika kau menjawab panggilan itu, walau hanya dengan diam dan pasrah, maka cahaya itu akan terus tumbuh. Tak dalam bentuk ledakan, tapi dalam kelembutan. Dan dalam kelembutan itulah kau akan tahu, engkau sedang disentuh oleh cinta yang paling suci, nurnya. Cinta yang tak menginginkan apa-apa, bahasa nur ilahi. Bila engkau ingin tahu bahasa nur ilahi, maka belajarlah mencintai tanpa menginginkan. Karena sesungguhnya, cahaya Tuhan itu tidak tinggal di hati yang meminta imbalan, tidak hadir di dada yang penuh harap akan balasan. Ia hanya menetap di tempat yang telah bersih dari kepentingan, tempat yang tak lagi mengharapkan surga, tidak pula takut akan neraka, tapi hanya merindukan Allah karena Allah semata. Itulah cinta yang lahir bukan dari syarat, bukan dari sebab, tapi dari kesadaran yang paling dalam bahwa tiada yang lebih layak dicintai selain Dia. Cinta sejati kepada Tuhan tak berbentuk. Ia tidak seperti cinta manusia kepada manusia. Ia tidak bergetar karena rindu fisik, tidak bergemuruh karena jarak. Tapi ia hening. Ia mengalir dalam jiwa seperti udara yang tak terdengar, tapi menjaga seluruh kehidupan. Kau tidak akan tahu bagaimana kau sampai pada titik itu. Tahu-tahu kau menangis karena menyebut namanya. Tahu-tahu hatimu luluh saat mengingat bahwa Dia telah bersabar menyaksikan kelalaianmu bertahun-tahun. Dan di tengah tangisan itulah engkau tahu, ini bukan cinta biasa, ini adalah cahaya. Cinta kepada Allah tak selalu membuatmu melambung, ia kadang membuatmu hancur. Karena di hadapan cinta yang suci itu, seluruh keakuanmu luruh. Seluruh niat yang dulu kau anggap tulus, tampak keruh. Seluruh ibadahmu yang dulu kau banggakan, terasa kecil. Tapi anehnya, kehancuran itu tidak menyakitkan, justru menenteramkan. Karena saat kau hancur oleh cintanya, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kau tak punya apa-apa. Dan dari ketakberpunyaan itulah cahayanya mulai menyala. Karena ia tidak menetap di rumah yang penuh, tapi di hati yang kosong karena cinta. Bahasa cinta Tuhan adalah kesabaran, adalah penerimaan, adalah ketiadaan syarat. Kau mencintainya meski hidupmu tak berubah. Kau tetap menyembahnya meski doa-doamu belum dikabulkan. Kau tetap berharap padanya meski tak ada tanda yang datang.
Dan justru dalam kesetiaan seperti itulah cahayanya menyusup. Ia tidak datang karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau tidak meninggalkannya, bahkan saat semua seolah sunyi. Cinta yang bertahan dalam gelap adalah tempat terbaik bagi cahaya ilahi untuk menetap. Dan saat cinta itu tumbuh, dunia tak lagi menjadi beban. Kau tetap menjalani kehidupan, tetap bekerja, tetap berkeluarga, tapi semua itu tidak lagi menjadi pusat. Karena pusat hatimu kini telah berisi satu nama, Allah. Dan nama itu tak lagi hanya kau sebut dalam zikir. Ia menjadi napasmu, menjadi niatmu, menjadi alasan di balik segala tindakanmu. Bahkan saat kau diam, cinta itu tetap berbicara. Dan saat cinta telah berbicara, cahaya pun akan menjawab. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang menenangkan, yang menyucikan, yang meleburkan seluruh semesta dalam pelukan satu kehadiran, Dia. Jangan kira cinta ini bisa dipelajari. Ia tidak datang karena metode, tidak juga karena bacaan. Cinta ini turun sebagai anugerah, tapi ia tumbuh dalam ladang hati yang disiapkan. Maka siapkan hatimu dengan kejujuran, dengan tangisan, dengan rindu yang tak menuntut. Dan ketika cinta itu turun, jangan sibuk menamakannya. Biarkan ia tumbuh sendiri, diam-diam. Karena semakin kau diam, semakin cinta itu menjadi dalam. Dan ketika cinta telah sampai ke dasar, maka nur ilahi tak perlu lagi dicari. Ia akan memancar dari setiap detak jantungmu, dari setiap kedipan matamu, dari setiap nafasmu, sebab seluruh dirimu telah menjadi pelita baginya. Begitulah nur itu menyatu dengan cinta. Ia tak menampakkan diri dalam kemegahan, tapi dalam kelembutan, dalam setia yang tak bersuara, dalam tangis yang tak mencari sebab, dalam hati yang meski tak tahu apa-apa, tetap yakin bahwa keheningan ini bukan kosong, melainkan dipenuhi oleh kehadirannya yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan dan dicintai. Ketika aku sirna, maka nur itu menjadi aku. Ada saatnya dalam perjalanan, engkau berhenti bertanya, bukan karena sudah tahu jawabannya, tapi karena tak ada lagi yang perlu dijawab. Engkau berhenti mencari, bukan karena telah menemukan, tapi karena sadar bahwa semua yang dikejar ternyata hanya bayang-bayang. Dan di saat itulah muncul kesadaran baru, bahwa yang selama ini kau sebut sebagai aku, ternyata bukan dirimu yang sejati. Ia hanya lapisan yang dibangun dari pengalaman, ingatan, dan keinginan. Lapisan itu kini mulai retak, dan dari retakan itulah cahaya mulai mengalir keluar, bukan masuk. Karena sejatinya, cahaya itu memang berasal dari dalam. Aku adalah tirai terakhir yang paling halus. Ia tidak selalu keras atau sombong. Kadang ia menyamar dalam kelembutan, dalam amal, dalam kesalehan. Tapi selama masih ada rasa, aku telah sampai, aku tahu, atau aku mengalami, maka cahaya ilahi belum bisa menyatu sempurna. Nur ilahi tidak membiarkan dirinya dibagi. Ia bukan cahaya yang bisa dibagi dua antara Tuhan dan dirimu. Ketika engkau masih merasa punya kendali, punya pencapaian, maka engkau belum benar-benar kosong. Dan selama belum kosong, kau belum menjadi cermin sejati bagi cahayanya. Fana adalah saat ketika aku benar-benar hancur. Bukan lenyap secara fisik, bukan tak lagi hidup di dunia, tapi hilang dalam arti tidak lagi menempel pada identitas. Tidak lagi merasa sebagai orang yang mengalami atau menyaksikan atau merasakan. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang melihat, merasakan, dan menyaksikan, tapi tidak menamai dirinya. Di titik itulah, nur ilahi tidak lagi seperti cahaya asing yang masuk dari luar, tapi menjadi bagian dari dirimu sendiri. Bahkan lebih dalam lagi, cahaya itulah yang menjadi dirimu. Ini bukan keadaan ekstase. Bukan pula keadaan trans. Ini justru keadaan sadar yang paling jernih. Engkau hadir sepenuhnya tapi bukan sebagai individu yang terpisah. Engkau tidak menghilang tapi larut. Seperti garam yang larut dalam air. Ia tidak lenyap tapi menyatu. Tidak lagi terlihat tapi memberi rasa. Maka orang yang sampai pada keadaan ini, ia tampak biasa. Ia berbicara, berjalan, duduk, bekerja. Tapi jika engkau dekati, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatmu tenang. Bukan karena dia, tapi karena dia yang telah menyatu di dalam dirinya. Saat nur ilahi telah menjadi dirimu,
maka bukan engkau lagi yang mencintai, tapi Dia mencintai melalui dirimu. Bukan engkau yang memberi, tapi Dia yang memberi melalui tanganmu. Dan ketika engkau melihat, bukan engkau yang melihat, tapi matanya yang melihat melalui pandanganmu. Ini bukan kesombongan spiritual, ini adalah kefanaan mutlak. Sebab orang yang telah menyatu dengan cahaya tak akan pernah berkata, "Aku menyatu." Ia hanya diam. Ia tahu dan cukup tahu. Ia tak butuh pengakuan, tak butuh pemahaman orang lain, karena ia telah menjadi bagian dari gerakan rahasia Tuhan di dunia ini. Inilah kenapa para wali Allah tidak sibuk menampilkan dirinya, karena mereka telah hancur. Mereka tak punya nama lagi untuk ditawarkan. Bahkan nama diri pun sudah terasa asing. Yang tersisa hanyalah kesadaran untuk menjadi jalan baginya. Dalam kelembutan, dalam pelayanannya terhadap makhluk, dalam diamnya yang penuh cahaya, dalam senyumnya yang menenangkan, dalam pandangan matanya yang tidak menghakimi tapi menyelimuti. Karena di balik semuanya itu, bukan pribadi duniawi yang bekerja, tapi nur ilahi yang telah menjadi dirinya sendiri. Dan engkau bila terus berjalan ke dalam, akan sampai ke titik ini juga. Bukan karena hebat, tapi karena diberi. Karena ketika engkau benar-benar rela menghilang, Allah akan menjadikanmu sebagai tempat munculnya dirinya dalam rupa cahaya. Saat itu, engkau tak lagi mencari nur ilahi, karena nur itulah yang sedang menggerakkanmu. Kau menjadi cahaya yang hidup, bukan cahaya yang kau miliki, tapi cahaya yang telah menggantikan seluruh dirimu. Saat tak ada lagi diri, maka hanya cahaya yang ada. Perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih baik, bukan pula tentang menjadi suci. Ini adalah perjalanan menuju lenyapnya segala bentuk, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Bila engkau masih ingin menjadi cahaya, engkau masih ada. Bila engkau masih ingin melihat cahaya, engkau masih terpisah. Tapi saat engkau sudah tak ingin apa-apa, tak menuntut apa-apa, bahkan tak merasa layak untuk melihat, maka justru saat itulah cahaya itu benar-benar menyala. Bukan dari luar, bukan dari dalam, tapi dari ketiadaan yang hening dan suci. Nur ilahi tidak mengenal arah. Ia tak datang dari langit, tak pula menyembul dari bumi. Ia bukan di depan, bukan di atas, bukan di dalam atau di luar. Ia bukan objek. Ia adalah keadaan. Keadaan saat dirimu sirna sepenuhnya, dan kesadaran tetap tinggal. Keadaan di mana tiada lagi pelaku, tiada lagi penonton, tiada lagi harapan untuk disaksikan. Saat semua hilang, maka yang ada hanyalah satu. Dialah cahaya itu. Dan Dia tidak pernah pergi, hanya engkau yang terlalu penuh untuk bisa menyadarinya. Inilah rahasia para kekasih Allah yang memilih diam. Mereka tidak merasa tahu, tapi mereka ditunjukkan. Mereka tidak merasa tinggi, tapi ditinggikan dengan cara yang tak terlihat. Mereka tidak mendeklarasikan apapun, tapi hidupnya menjadi tanda. Ia menjadi wujud dari kalimat yang tak terucap, bahwa Tuhan tidak berada di tempat-tempat khusus, tapi menyala dalam keheningan jiwa yang telah disucikan dari keakuan. Nur ilahi bukan hanya sesuatu yang kau lihat, tapi sesuatu yang akhirnya menjadi dirimu sendiri, saat dirimu sudah tiada. Dalam perjalanan ini, engkau mungkin akan menangis, mungkin akan kehilangan arah, mungkin merasa sendiri, tapi jangan mundur. Karena setiap air mata yang tulus, setiap rasa hampa yang menggigil, adalah penggugur dari tirai-tirai yang menghalangi cahaya itu untuk menyinari. Kau akan menyadari, perlahan, bahwa yang paling menyakitkan dalam hidup ini ternyata bukan penderitaan, tapi keterpisahan darinya. Dan saat kerinduan itu memuncak tanpa bisa ditahan, maka seluruh keberadaanmu akan luluh. Dan nur itu akan menyatu tanpa perlu dijemput. Penyerahan mutlak, itulah kunci terakhir. Bukan ilmu, bukan amal, bukan zikir, bukan pula mimpi atau karamah, tapi kepasrahan total kepadanya. Rela tidak dikenal, tidak diakui, tidak disebut, tidak memiliki, bahkan tidak ada. Dan dalam kehampaan yang terakhir itulah, nur menyinari tanpa batas, tanpa arah, tanpa wujud. Karena cahaya sejati tidak memiliki bentuk, tidak membutuhkan pembuktian, dan tidak bisa dimiliki. Ia hanya tinggal di hati yang tak lagi memiliki nama. Saudaraku, kau tidak perlu mencarinya kemana-mana. Jangan buru-buru meminta tanda.
Jangan gelisah jika belum merasakan apa-apa. Teruslah bersihkan hatimu. Teruslah jujur dalam diam. Teruslah setia meski dalam sepi. Karena cahaya itu tidak memilih yang paling pandai, tapi memilih yang paling berserah. Dan bila waktunya tiba, kau tidak akan berkata, "Aku telah melihat," karena di saat itu, yang melihat bukan lagi dirimu. Yang menyala bukan lagi hatimu, tapi Dia yang selama ini menunggu di balik sunyi, yang menunggu saat dirimu benar-benar siap untuk tidak ada, agar yang tersisa hanyalah cahaya. Dan saat itu terjadi, tidak perlu lagi kau bertanya, "Di mana nur ilahi?" Sebab jawabannya adalah, engkau telah menjadi cerminnya.